Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya, tetap semangat. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan pembahasan soal minggu lalu. Rina belajar naik motor pada jalan lurus dengan kecepatan tetap yaitu 10 meter per second. Berarti V-nya adalah 10 meter per second. Jika Rina sudah melaju selama 50 second, berarti itu T ya. Tentukan jarak tempuh Rina. Diketahui, kalian bisa lihat di sana, diketahui V 10 meter per second, T 50 second. Ditanya S, jadi S sama dengan V kali T, yaitu 10 kali 50. Sehingga S sama dengan 500 meter. Kakek mengendarai sepeda motor dengan kecepatan awal 5 meter per second. Tulis dulu penyelesaian. Diketahui V0 5 meter per second dan mengalami percepatan, berarti A sama dengan 2 meter per second kuadrat. Tentukan kecepatan kakek sekarang saat kakek telah melaju selama 20 second. Berarti waktu 20 second itu S ya. Ditanya VT, jawab, kita pakai rumus yang ketiga. VT sama dengan V0 plus AT sama dengan 5 ditambah A-nya itu 2, T-nya itu 20, lalu kita kalikan dulu saja 2 kali 20 itu 40, jadi 5 tambah 40 adalah 45 meter per second. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Mari kita lanjutkan materi kita hari ini mengenai gaya dan hukum Newton. Gaya dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Contoh-contoh gaya sentuh adalah gaya tarik, gaya dorong, gaya pegas, gaya gesek, gaya otot. Gaya tak sentuh, contohnya gaya gravitasi, gaya listrik, gaya magnet. Hukum Newton. Hukum Newton ada 3 jenis, yaitu hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Hukum pertama Newton berbunyi, jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan tetap. Contoh, yang pertama, ketika naik mobil dan sopir mengerem dengan mendadak, maka badan akan cenderung ke depan untuk mempertahankan posisi. Lalu contoh kedua, sebaliknya, ketika naik mobil dan sopir melaju dengan mendadak, maka badan akan cenderung ke belakang untuk mempertahankan posisi. Contoh ketiga, menarik kertas yang di atasnya diberi uang logam secara cepat, maka uang logam akan tetap pada tempatnya. Lalu contoh keempat, menarik sapi atau kerbau pada keadaan diam. Maksud nomor 4 ini adalah sapinya terlalu besar, ketika ditarik itu tidak bisa ditarik, sehingga sapi tetap diam. Hukum 2 Newton berbunyi,
Percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya. Itu artinya semakin besar gaya, percepatan benda bergerak itu juga semakin besar. Itu disebut berbanding lurus, sama-sama bertambah besar. Dan berbanding terbalik dengan massa benda dan berbanding terbalik dengan massa benda. Maksudnya begini, ketika kalian mendorong sebuah meja, meja itu bergerak. Lalu meja itu ibu akan tambahin benda-benda di atasnya. Dan otomatis massa bendanya itu, massa meja dan benda itu bertambah besar. Jika gaya yang kalian pakai untuk mendorong itu sama, apakah benda akan tetap bergerak? Tentunya gerak benda tidak akan secepat tadi. Pastinya kecepatan dari gerak benda itu akan berkurang. Makanya dikatakan berbanding terbalik. Semakin besar massa benda yang akan kalian dorong, maka percepatannya itu akan semakin berkurang. Contohnya adalah semua benda bermassa dan bergerak. Semua benda bermassa kalau didorong atau ditarik sehingga bergerak, itu adalah contoh hukum 2 Newton, yaitu misalnya mendorong meja, mendorong gerobak, mengendarai mobil, dan lain sebagainya. Seorang anak mendorong troli kosong dengan gaya tertentu. Gayanya sekian sehingga troli bergerak dengan percepatan sekian. Kemudian troli tersebut diisi benda-benda. Kalian bisa lihat di sana troli diisi dengan di atasnya 3 dos, di bawahnya 2 dos. Dengan gaya dorong yang sama atau kekuatan dorongnya sama, otomatis troli tersebut percepatannya akan berkurang. Awalnya panjangnya sekian menjadi lebih pendek. Ya, jadi sesuai dengan bunyi hukum kedua Newton, semakin besar massa yang diberikan, maka percepatannya akan semakin kecil atau berkurang. Ya, berbanding terbalik. Massa dan percepatan berbanding terbalik. Nah, bagaimana caranya supaya percepatan dari troli ini sama seperti semula ketika kosong? Jadi otomatis kita harus menambah percepatan dari troli tersebut. Untuk menambah percepatan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus tambah gaya anak tersebut. Ya, awalnya sekian kita tambah sehingga percepatan akan membesar. Jadi sesuai juga dengan bunyi hukum kedua Newton, semakin besar gaya yang diberikan, maka percepatan benda akan semakin besar pula. Itu disebut dengan berbanding lurus. Hukum 3 Newton berbunyi, jika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberikan gaya yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Hukum 3 Newton dikenal dengan gaya aksi dan reaksi. Contoh. Pertama, mendayung sampan ke belakang. Perahu melaju ke depan. Aksinya yang mana? Aksinya adalah mendayung sampan ke belakang. Ini adalah aksi, sehingga ketika sampan didayung, perahu itu melaju ke depan. Berarti perahu melaju ke depan itu adalah reaksi. Ya. Lalu contoh kedua, berenang dengan gaya bebas. Tangan bergerak ke belakang, badan bergerak ke depan. Gaya aksi yang mana? Gaya aksi adalah tangan bergerak ke belakang, sedangkan gaya reaksi badan bergerak ke depan. Oke, lanjut berikutnya. Putaran ban mobil ke belakang, mobil melaju ke depan. Jadi ban mobil itu berputar ke belakang, ini adalah aksi, lalu reaksinya adalah mobil melaju ke depan. Ini ada tugas untuk kalian, silahkan catat semua materi hari ini, lalu kerjakan soal LKS tugas mandiri halaman 6-7, kerjakan pada buku tugas.
Setelah dikerjakan, ingat difoto, isi nama nomor kelas, lalu dikirim ke Google Classroom. Jangan lupa kirim juga foto saat kalian mengerjakan tugas ya. Demikian pembelajaran hari ini, sampai jumpa.